Upah. Kita semua kayaknya tahu apa itu kan? Tapi gimana kalau ternyata konsep yang akrab banget di telinga kita ini, menurut sebuah analisis kritis, sebetulnya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam? Yuk kita bongkar bareng-bareng dan lihat upah dari sudut pandang yang sama sekali beda. Coba deh, pikirin sebentar. Pas Anda nerima gaji atau upah, apa sih yang sebenarnya ada di pikiran Anda? Apa definisi pertama yang langsung muncul di kepala? Kemungkinan besar jawabannya ya ini, sebuah pertukaran yang adil. Kita kerja keras, dan sebagai gantinya kita dapat pembayaran yang setimpal. Simple dan masuk akal kan? Tapi, gimana kalau upah yang kita anggap adil itu sebenarnya cuma sebuah topeng? Sebuah ilusi yang nutupin realitas yang sama sekali berbeda. Nah, ini dia gagasan utama yang bakal kita selami lebih dalam. Oke, buat ngerti ide soal topeng ini, kita harus mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Saat Anda tanda tangan kontrak kerja, apa sih yang sebenarnya lagi diperjualbelikan? Jawabannya, nggak sesederhana yang Anda kira. Ini dia perbedaannya yang fundamental. Menurut analisis ini, seorang kapitalis itu nggak membeli hasil kerja Anda, misalnya sepatu yang udah jadi. Bukan, mereka membeli kemampuan Anda untuk membuat sepatu selama, katakanlah, 8 jam. Yang mereka beli itu waktu dan kapasitas Anda, sebuah komoditas yang disebut tenaga kerja. Dengan kata lain, yang dijual adalah sebagian dari hidup Anda. Nah, ini poin krusialnya. Harga dari komoditas ini, upah Anda, itu nggak ditentukan oleh seberapa besar nilai yang Anda ciptakan, melainkan ditentukan oleh biaya subsistensi. Maksudnya, ya berapa biaya yang dibutuhin supaya Anda bisa makan, punya tempat tinggal, dan bisa balik kerja lagi keesokan harinya. Oke, kalau upah cuma cukup buat kita bertahan hidup, terus dari mana datangnya keuntungan perusahaan yang bisa besar banget itu? Jawabannya ada di sebuah konsep yang disebut nilai lebih. Coba kita lihat gimana cara kerjanya. Coba bayangin hari kerja Anda selama 8 jam. Menurut analisis ini, mungkin cuma dalam 30 menit pertama aja, Anda itu udah menghasilkan nilai yang setara dengan upah harian Anda. Nah, ini yang disebut kerja perlu. Jadi, pertanyaannya, apa yang terjadi selama 7,5 jam sisanya? Selama sisa waktu itu, Anda terus menghasilkan nilai, tapi nilai tersebut nggak kembali ke Anda sama sekali. Inilah yang disebut kerja surplus, dan nilainya disebut nilai lebih. Pada dasarnya, ini adalah kerja yang tidak dibayar. Nilai lebih inilah yang diekstraksi dari kerja yang tidak dibayar, yang menjadi satu-satunya sumber keuntungan. Jadi, menurut analisis ini, untung itu bukan datang dari jual beli yang pinter, tapi murni dari waktu kerja surplus para pekerjanya. Tapi ini lebih dari sekedar angka loh. Analisis ini mengajukan sebuah paradoks. Pekerja itu secara hukum bebas, tapi secara ekonomi terpaksa. Maksudnya gimana tuh? Gini, secara hukum Anda bebas. Anda mau resign besok juga bisa. Tapi secara ekonomi, kalau Anda nggak punya pabrik atau tanah, satu-satunya hal yang bisa Anda jual untuk bertahan hidup ya tenaga kerja Anda. Pilihan untuk tidak bekerja bukanlah pilihan untuk hidup. Nah, disinilah kebebasan itu dalam arti yang sesungguhnya menjadi sebuah ilusi. Dampak lainnya adalah apa yang disebut alienasi. Ketika kerja cuma jadi sarana buat dapat duit, hubungan kreatif antara seorang perajin dan hasil karyanya itu jadi putus. Anda bikin sesuatu, tapi itu bukan milik Anda. Anda jadi orang asing bagi buah dari kerja keras Anda sendiri. Jadi, kenapa nggak nuntut upah yang lebih tinggi aja? Menurut teori ini, ada sebuah mekanisme sistemik yang sangat kuat yang memang dirancang untuk menjaga agar upah tetap rendah. Mekanisme itu adalah adanya pengangguran, yang dalam teori ini disebut tentara cadangan industri. Maksudnya, akan selalu ada sekelompok orang yang siap bekerja yang bikin posisi Anda jadi lebih lemah. Kalau Anda menuntut kenaikan upah, selalu ada orang lain yang bersedia mengambil pekerjaan Anda dengan upah yang lebih rendah. Ini memberikan daya tawar yang sangat besar kepada pemilik modal. Oke, jadi mari kita tarik kesimpulannya. Upah dari perspektif ini bukanlah sekedar transaksi yang sederhana dan adil. Ini adalah sebuah mekanisme yang menyembunyikan hubungan kekuasaan yang sangat mendasar. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Upah itu bukan pembagian hasil. Upah adalah modal yang dikeluarkan di awal oleh pemilik untuk membeli satu-satunya komoditas yang bisa menciptakan nilai lebih, yaitu kapasitas Anda untuk bekerja. Jadi, setelah kita melihat semua ini, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Lain kali Anda melihat slip gaji Anda, apakah Anda akan melihatnya dengan cara yang sama?